Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita di hari ini yaitu diambil dari 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yakni yang pertama permohonan, yang kedua doa syafaat, dan yang ketiga ucapan syukur untuk semua orang. Tentu hal yang 3 ini menjadi hal yang sangat fundamental dalam perkembangan kerohanian seseorang. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang bermohon dalam doa syafaatnya kepada kebaikan semua orang, tentu akan terjadi 2 hal dalam pemahaman tentang doa tersebut, yakni pengenalan akan Allah yang benar, dan yang kedua adalah iman yang sejati. Bukankah ini yang menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia? Pengenalan kebenaran dan iman yang sejati. Dan dalam pengertian itulah, maka dalam surat 1 Timotius pasal yang kedua ini, kita menemukan suatu pokok pikiran, dan inilah yang memperbaharui semua manusia dalam mindset berpikir mereka, dalam mata rohani mereka tentang iman, dalam konsep bahwa Allah yang kita sembah itu, sebagaimana Rasul Paulus telah ajarkan kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang banyak, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Esa. Dan menariknya saudaraku, dia berkata bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Bukankah ini sesuatu hal yang menarik? Bahwa keesaan itu terlihat pada pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan pribadi yang 3 ini adalah Allah yang Esa. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sejati yang kita sembah bersama. Tetapi pengenalan tentang kebenaran dan menemukan iman yang sejati itu yang menjadi sosok yang harus kita cari bagaimana untuk membawa mereka kepada pembenaran itu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang bersifat kedagingan yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran Allah dalam aspek keselamatan. Jika dunia ini memberi pandangan, tentu akan membuat sesuatu hal yang kontras, yang membuat titik berangkat yang berbeda dan menemukan tujuan yang salah. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin dunia ini dapat menghantarkan seseorang kepada pengenalan kebenaran dalam melihat aspek ketuhanan dalam pribadi Yesus Kristus dibenturkan dengan kemanusiaannya. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada suratnya kepada Timotius, manusia Yesus Kristus. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena ternyata pengenalan akan kebenaran yang holistik itu dan keselamatan yang sempurna itu kita dapatkan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai manusia. Mengapa demikian? Karena ada kesetaraan yang dinyatakan oleh pribadi Yesus Kristus ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan pengenalan inilah
yang sangat sulit untuk diterima oleh banyak orang. Dan akibatnya, rasio itu sering sekali seolah-olah bersifat netral, padahal sebenarnya keadaan kita dalam penerimaan kebenaran itulah yang terpenting. Bagaimana kita dalam iman yang sejati itu tunduk pada kebenaran itu. Sehingga sangat menarik ucapan yang berkata, imanku yang membawaku untuk membuktikan, bukan pembuktianku yang membawaku kepada iman yang sejati. Sehingga pengertian tentang iman sejati adalah iman membuktikan dan kita mengetahui. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ada ucapan yang sangat terkenal yang pernah disampaikan oleh Martin Luther sendiri. Sebenarnya ia sedang meneruskan gagasan dari Agustinus. Dia berkata bahwa kita di dalam pribadi Yesus Kristus telah mendapatkan pembenaran dalam hukum, atau dalam bahasa lain dikatakan sebagai forensic justification. Mengapa demikian? Ada aspek yang mengikat manusia dalam seluk-beluknya. Itulah yang disebut dengan hukum. Dalam kepastian hukum itu, kita mendapatkan kepastian dalam kebebasan kita. Dan dalam kepastian hukum itu, seseorang yang melakukan tindak kejahatan akan menerima upah dari kejahatannya, karena ada hal yang bersifat substansial yang mengikat. Itulah aspek hukum. Dan kita terikat dalam forensic justification itu, pembenaran dalam aspek hukum itu, karena kita diikat di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah pembenaran dan itulah anugerah. Sehingga orang-orang yang kudus, mereka mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Di dalam pribadi mereka adalah orang yang berdosa. Tetapi di luar mereka mendapatkan pembenaran oleh siapa? Yang mengikat itu, yakni pribadi Yesus Kristus. Bersyukurlah pada hari ini dan teruslah berdoa bagi mereka yang masih belum mengerti, mengenal, memahami kebenaran dan Allah yang sejati itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu pada hari ini. Kami ingin memuliakan Engkau Bapa. Kiranya Engkau menuntun kami supaya kami mampu memuji memuliakan-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Allah yang Esa, terima kasih atas tuntunan-Mu dalam pribadi Kristus yang telah menjadi manusia. Kami telah mendapatkan kebenaran itu dan kami telah menemukan iman yang sejati itu. Ampunkan dosa dan kekurangan kami ya Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.